Salam penuh damai sejahtera yang mendatangkan sukacita dan semangat yang menyala-nyala dari Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mengawali minggu ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur berterima kasih sebab oleh kasih anugerah-Mu dalam kesetiaan kasih-Mu memelihara kami sehingga kami boleh lagi tiba di awal minggu ini, dan kami akan menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu ini dengan pertolongan dari Tuhan. Kami mau membaca firman Tuhan yang akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami di sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara yang kekasih, dasar perenungan firman Tuhan pada awal minggu ini dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk merenungkan firman Tuhan ini, saya akan mengawalinya dalam suatu ilustrasi cangkir keramik. Sepasang kakek nenek sedang berjalan-jalan di sebuah pasar swalayan untuk membeli beberapa keramik dan perabotan rumah tangga lainnya. Ketika mereka tiba di sebuah etalase untuk melihat gelas keramik yang indah berhiaskan lukisan pemandangan, gelas keramik tersebut tiba-tiba berbicara. Sepasang orang tua ini pun terperanjat kaget mendengar suara yang berasal dari gelas keramik tersebut. "Hai manusia, apa yang kau lihat dari dalam diriku?" tanya si gelas dengan mantap. Masih tertegun, sepasang kakek nenek ini lantas menjawab, "Kami sedang menatap dirimu dan bermaksud untuk membelimu sebagai hiasan lemari kaca kami. Kami melihat bentukmu unik, hiasan di sekujur tubuhmu sangat indah, dan dari postur tubuhmu pastilah engkau keramik yang kuat." Sambil tersenyum, gelas itu selanjutnya menceritakan kisahnya hingga bisa berada di dalam etalase tersebut. "Dulu aku bukanlah apa-apa. Aku adalah tanah liat yang selalu kena panas dan hujan, di tempat yang tidak enak serta jauh dari pandangan orang. Hingga suatu kali datang seorang mengambil diriku dalam onggokan yang besar dan mencampakkanku ke dalam truk, lalu dibawa ke tempat perajin keramik tanah liat. Ketika aku sadar, aku mendapati diriku di atas sebuah bukit dan diriku diberi air, diputar
Kelas pun mengenang betapa ia berteriak ketika agar putaran itu berhenti. Sayangnya pengrajin tersebut sepertinya tidak mendengar teriakannya. Penderitaanku tidak hanya berhenti sampai di situ. Lalu aku diangkut ke tempat yang datar dan mulailah dipanting-panting, dipukul, bahkan yang lebih menyakitkan, kadang aku sampai diinjak-injak. Kisah si kelas. Ia merasa sangat kesakitan ketika itu sampai meratap apa salahku sehingga diperlakukan sedemikian kejam. Akhirnya aku ditempatkan di ruang berpendingin udara dan mulai dipijat-pijat. Terasa tarikan di sana sini dan membuat badanku terasa lebih ringan. Kenang si kelas. Ternyata semua siksaan yang dipikirnya sudah berakhir masih berlanjut. Ia melanjutkan kisahnya. Tibalah saat-saat yang paling menyakitkan dalam sejarahku. Lalu aku yang paling menyakitkan dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas. Di sanalah si kelas merasakan panas yang amat sangat dan memilukan. Teriakannya hilang di teludur api yang terus-menerus membakarnya. Lalu si kelas pun diangkat dan didinginkan kembali untuk selanjutnya dioles sana sini dengan warna-warna tertentu. Tak lama kemudian, si kelas diletakkan di sebuah ruang kaca dan amat sejuk. Si kelas bunga. Lalu kulihat di hadapanku ada kelas-kelas yang cantik dan mengagumkan. Kami bersama-sama di sini seperti yang Anda lihat, penuh dengan keindahan. Setelah di dalam etalase ini aku tersadar bahwa segala pergumulan hidup yang kualami selama ini hanyalah bersifat sementara. Dan akhirnya aku dapat bersanding di tempat yang terhormat saat ini. Si kelas pun mengambil hikmah dari semua penderitaannya selama ini. Kalau tidak mengalami penderitaan seperti tempoh hari, mana mungkin saya bisa memperoleh kedudukan yang demikian. Ia pun berpendapat bahwa sepasang orang tua yang ada di hadapannya saat ini adalah sosok yang sudah makan asam garam kehidupan. Sehingga menurut si kelas, mereka berdua dapat hidup dengan bahagia seperti sekarang ini di hari tua. Karena dulu mereka pernah mengalami masa-masa sulit dan menyakitkan. Dan bukankah semuanya itu ada hikmahnya saat ini? Tanya si kelas yang dibalas oleh anggukan kedua orang tua tersebut. Tidak ada tempat di belahan dunia ini tanpa risiko dan masalah. Ada banyak kejadian yang awalnya kita anggap menyulitkan, namun setelah melaluinya, kita bisa tersenyum mengatakan bahwa semuanya telah berlalu. Dalam hubungan antar manusia, terkadang untuk mengasihi sesama itu bukan perkara mudah. Mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita adalah hal lumrah. Siapapun bisa melakukannya. Namun mengasihi orang yang telah terlebih dahulu menyakiti hati kita, disinilah nilai hidup dan kematangan seseorang diuji.
Oleh karena itu, untuk menguji nilai hidup tersebut, terkadang tanpa sadar kita selalu berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak berjalan dengan kita, cenderung menusuk dari belakang, bermulut manis, tetapi membenci kita. Bukankah semuanya itu patut disyukuri sebagai alat dan media pelatihan bagi mental kita untuk meningkatkan kematangan emosional kita? Dikatakan emas baru disebut emas murni setelah melalui pengujian api. Seseorang dengan sederetan gelar pendidikan, kedudukan dalam masyarakat maupun jabatan baru dapat dikatakan matang secara emosional setelah dia lulus dalam api pengujian masalah yang akan semakin mematangkan dirinya untuk menjalani kehidupan ini. Api pengujian tersebut mungkin menyangkut ekonomi, keluarga, anak-anak maupun karir. Api pengujian adalah masalah kehidupan sehari-hari yang memang harus dihadapi dan tidak bisa dihindari. Karena hal tersebut akan bergulir selama manusia masih hidup. Ketika kita melihat dalam sekejap, hal tersebut tampak menyakitkan, maka kemungkinan untuk menyerah semakin besar. Sebaliknya, ketika kita melihat bahwa pasti sehabis hujan tampak pelangi, maka dengan penuh air mata dan keringat, kita pun bisa melalui hal tersebut untuk menemukan sukacita dan hikmah baru dari suatu proses pembelajaran kehidupan. Hal terpenting dan pasti adalah kejujuran kepada diri sendiri dan siap menghadapi api pengujian untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Di lain pihak, berat ringannya masalah sebenarnya sangat tergantung dari bagaimana pikiran kita memikirkan masalah tersebut. Bahkan para ahli jiwa mengemukakan ketika memikirkan suatu masalah dan menganggapnya berat, maka sesungguhnya semakin beratlah masalah tersebut dirasakan. Dan bikin pula sebaliknya. Kembali, masalah kejujuran menjadi bagian yang terpenting untuk melihat berat ringannya masalah tersebut. Walter Anderson, editor majalah Parade, berkata, kehidupan kita hanya akan membaik ketika kita mengambil risiko. Dan risiko pertama serta tersulit yang kita bisa ambil adalah berlaku jujur, bersikap jujur kepada diri sendiri. Betapa berharganya setiap manusia, sehingga hanya Sang Pencipta sendiri yang berhak untuk menghakimi, apalagi sambil berurusan dengan nyawa seseorang. Mereka yang tidak menghargai kehidupan dengan gaya hidup yang sembarangan sebenarnya sedang tidak menghargai kehidupan yang diberikan Sang Pencipta dengan cuma-cuma. Setiap perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik pasti ada risikonya. Risiko ini juga bagian dari proses pembelajaran di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti. Pilihan kita akan menentukan kualitas hidup kita kelak di kemudian hari. Saudara-saudara yang kekasih, demikian tadi kita sudah mendengarkan ilustrasi tentang gelas keramik. Nah, demikianlah dengan kehidupan kita. Kita mau belajar bahwa apapun yang sedang terjadi, yang datang ke dalam kehidupan kita, itu sama dengan proses-proses yang mempersiapkan kita untuk menjadi suatu gelas keramik, untuk menjadi suatu bejana keramik yang
indah, yang bernilai mahal. Firman Tuhan mau mengajarkan kita bahwa kehidupan kita tidak ada sesuatu yang harus atau yang akan diperoleh secara auto atau secara instan. Semua membutuhkan proses, tetapi proses itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemuliaan bagi kita. Itu yang dipersiapkan Allah, yang dipersiapkan Bapa, yang dipersiapkan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Mari tetap kita menjalani setiap proses-proses dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita bejana yang indah, bejana yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami boleh terima dan yang sudah kami renungkan lewat ilustrasi. Kami tahu ada Roh Kudus yang akan memberikan penyikapan, memberikan penafsiran, sehingga kami akan dimampukan mengerti, memahami firman-Mu, terlebih mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan selalu berhasil dalam hal apa yang Kau perintahkan di dalamnya, dalam hal apa yang Kau suruhkan di dalamnya. Terima kasih Bapa, bagimu-lah segala hormat, pujian, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami akan menjalani sepanjang minggu ini dengan kemurahan dan kebaikan belaka dari Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Roh Kudus menyertai kami. Amin.